Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara Saat Teduh Anak, di mana tema kita pada pagi hari ini adalah mengapa permintaanku tidak dikabulkan. Bacaan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Ketika kami akan membaca bagian dari firman-Mu dan merenungkannya, Tuhan yang boleh bertahta dalam hati dan pikiran kami, Tuhan yang menolong kami untuk bisa berfokus, untuk mendengarkan pemaparan firman-Mu, membacanya dan menjadikannya pegangan hidup yang menolong kami semakin menjadi anak-anak yang hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Mampukan nama-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15 yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini berbunyi demikian. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh memilih, pasti kita lebih memilih ketika kita punya permohonan, ketika kita punya kemauan, ketika kita punya keinginan, kita pasti lebih memilih agar keinginan kita itu terkabul, keinginan kita itu tercapai. Misalnya, kita berharap orang tua kita bisa menghadiahi kita telepon pintar yang baru. Ya, kita berharap permintaan itu terpenuhi. Atau kita berharap agar papa dan mama kita bisa mengajak kita jalan-jalan, bisa mentraktir kita makanan-makanan enak. Ya, banyaklah makanan-makanan enak. Adik-adik, teman-teman semua bisa menamainya sesuai selera. Pasti kita akan lebih bersuka cita, kita akan lebih berbahagia ketika apa yang kita minta, ketika kita apa yang kita inginkan itu bisa terkabul. Tetapi lebih banyak atau bahkan seringkali terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita impikan, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, itu tidak terpenuhi dan tidak terkabul. Satu kali ada seorang anak yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya meminta handphone baru besok pagi. Supaya apa? Supaya saya bisa push rank main gamenya. Kalau Tuhan benar-benar ada, maka Tuhan akan mengabulkan doa saya. Besok pagi ada handphone baru. Tetapi yang terjadi adik-adik apa? Yang terjadi adalah handphone baru tidak ada. Dia tetap bangun, tidak ada handphone di kasurnya. Anak itu menjadi marah. Tuhan nggak adil sama saya. Tuhan nggak perhatian sama doa saya. Kenapa permintaan saya tidak dikabulkan? Padahal dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, ya, kebetulan teman kita tadi itu membaca Alkitab yang sama, yaitu Yohanes 5, ayat 14 sampai dengan 15. Padahal Tuhan sendiri bilang bahwa Ia mengabulkan doa kita. Bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Di kitab Injil dibilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kok saya minta nggak diberikan? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita seperti itu. Karena apa? Kita selalu berharap apa yang kita minta itu yang terjadi. Apa yang kita minta itu yang terkabul. Namun, kita selalu lupa. Lupa apa? Untuk melanjutkan pembacaan kita. Tuhan memang betul akan mengabulkan doa kita. Tuhan akan memenuhi permintaan kita. Di ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, Ia akan mengabulkan doa kita jikalau
kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berarti apa? Berarti ketika apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya nggak akan pernah terkabul, tidak akan pernah terpenuhi. Kalau apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya pasti akan terpenuhi, pasti akan dikabulkan. Karena Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Tetapi asal permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuatu yang mencelakakan diri, mencelakakan orang lain, atau untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi sesuatu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, rekan-rekan, adik-adik semua, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Namun, permintaan atau doa yang seperti apa? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan kehendak atau kemauan diri sendiri. Oleh karena itu, adik-adik, agar permintaan kita dikabulkan dengan permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan, sudah selayaknya kita memeriksa permintaan-permintaan kita, memeriksa doa-doa kita. Apakah permintaan-permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan itu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Hiduplah di dalam kasih yang benar. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu apa yang kita minta itu berkenan atau tidak. Apakah yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami bisa hidup dalam kebenaran dan kasih. Agar kami mampu meminta di dalam doa kami segala sesuatu yang berkenan kepadamu dan yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang hanya mengarahkan hidup untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.